Kenapa kalau yang kenapa kalau yang nggak pakai nafsu tuh malu-malu gitu? Rasa malu itu kan muncul justru karena nggak ada nafsu. Makanya orang itu beretika. Nah, sedangkan nafsu itu menghilangkan rasa malu dan tidak beretika. Gitu. Iya, praktek kesehariannya suami istri itu berbatas. Padahal kalau ngerti, ketika fisikmu telanjang berdua, batinmu pun harus telanjang berdua. Jangan fisiknya doang yang telanjang berdua. Batinnya saling nutupi. Sehingga tidak saling kenal satu sama lain. Oh, itu kenapa kalau zaman dulu, ya mungkin orang bilang kuno ya. Iya. Aturan jangan dulu berhubungan seks sebelum menikah. Karena biar mengenal dulu ya, biar telanjang secara batin dulu gitu sebelum menikah. Iya, biar bercerita, biar saling tanya, biar akur. Jadi yang batin dulu didulukan. Ada lagi yang lebih keren, kawin kontrak. Untuk melepaskan diri dari zina, menurutku itu mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan itu menurutku menilai sebuah pernikahan itu sesuatu yang istimewa buat hambanya. Gitu. Maksud Tuhan tidak seperti itu menurutku. Menikah itu adalah kata lain dari hidup bersama. Nah, namanya hidup bersama, ya apapun sama-sama. Punya mobil, punya bersama, punya rumah, punya bersama, punya uang, punya bersama. Itu artinya hidup bersama tuh. Bukan dua orang yang sama-sama. Ini nikah kebanyakan tuh dua orang yang tinggal di satu atap sama-sama. Ya sama aja gue sama lo ngekos. Kan gitu. Bukan hidup sama-sama tapi tinggal bareng. Iya. Nah, kebanyakan tinggal bareng tapi tidak sama-sama gitu. Pernikahan itu salah satu ruang biar bisa hidup bersama-sama. Aku laki-laki, lo perempuan, satu kosan. Pasti ada batasan. Ceritanya berbatas. Aku tidak boleh tahu tentang kepribadianmu. Karena kita belum menikah. Paham nggak? Bahkan difitnah kalau orang tahu. Salah. Kita harus berbatas. Apapun itu. Karena kita belum menikah. Makanya kalau perempuan dan laki-laki tinggal di satu atap dan tahu orang lain tahu, itu tuh dianggap salah karena belum menikah. Nah, menikah itu tuh menghilangkan batasan itu sendiri. Nah, makanya aku aneh kalau orang menikah tapi duitmu duitku. Bukan duitmu duitmu. Duitku duitku gitu. Nih, aku praktekkan. Kita satu kosan berdua. Nah, coba lo lurus-lurus gini. Nah, kita satu kosan berdua. Sebenarnya kata-kataku ini lucu, tapi maksudku biar ngerti gitu.
Menurutku ini penjelasan bodoh gitu. Tapi harus begitu biar ngerti. Nah ini nih, kita berdua begini nah. Gimana? Lo sibuk dengan kerjaanmu, lo sibuk dengan kerjaanku karena kita belum menikah. Kita tidak bisa melakukan yang di luar aturan. Karena kita hanya berteman. Seiring perjalannya waktu kita menikah. Nah sudah begini. Nah itu yang dimaksud ketika menikah, milikku milikmu, milikmu milikku. Sedihmu aku harus tahu, sedihku lo harus tahu. Capeknya aku lo harus tahu, capeknya lo gue harus tahu. Apapun penderitaan hidupmu, lo harus ceritakan ke aku. Apapun penderitaan hatiku, harus kuceritakan sama lo. Itu fungsi menikah. Nah ini sudah menikah, tapi tetap begini. Ketemunya bagian seksual aja. Enggak kok, sambil gini. Coba mana tangannya. Nah, gitu. Nah menurutku orang-orang seperti itu tuh mempermainkan aturan Tuhan. Atau tidak mengerti makna dari sebuah pernikahan. Mungkin lebih banyak gak mengerti makna dari sebuah pernikahan. Nah yang bingung lagi gini. Semakin menuju ke hubungan yang serius, ya mulai dari berteman, pacaran, habis itu menikah, itu lebih banyak siklusnya yang terbalik. Kalau berteman itu bisa apa adanya, lebih seru, lebih asik. Pacaran mulai ada jarak, menikah tambah lagi. Sedangkan yang lo jelasin ini kan terbalik sekali kan. Harusnya yang berjarak tuh pas lagi berteman. Iya. Masih ada hal-hal yang disembunyikan ya. Tidak bisa semua diceritakan, mulai pacaran. Iya, mulai makanya bagiku tuh kalau menikah tuh ketika fisikmu telanjang berdua, batinmu harus telanjang berdua. Itu pernikahan bagiku. Nah, orang-orang yang semakin berjarak ketika menikah itu, dia tidak ngerti arti pernikahan. Kalaupun mengerti dan tetap saling pegang tangan begini, pasti niatnya untuk supaya dinilai terbaik, istimewa, sempurna. Dan yang diharapkan hanya ungkapan mulutmu aja yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Atau sebaliknya, lo sangat mengharapkan aku mengucapkan cinta sepenuh hati. Padahal secara prakteknya tetap sendiri-sendiri. Tapi sudah bahagia ketika mendengar ucapan. Berdarah-darah lah aku ini berjuang untuk membahagiakanmu. Tetap saja tak ada nilai di matamu. Ketika tidak aku ucapkan cinta dengan kata-kata manis, baik, sakral, berwibawa, ada lilin, ada suara serigala, ada bulan gitu. Ya iyalah. Karena kata-kata yang keluar dari mulutku ini lebih lo anggap sungguh-sungguh ketimbang perbuatanku yang berdarah-darah demi kebahagiaanmu. Dan ketika sudah menikah, masing-masing tuh ingin diistimewakan. Nah kalau misalkan masing-masing ingin diistimewakan atau masing-masing mau siapa yang duluan ngomong, coba. Nah coba sini tanganmu, ngadep sana. Nah sama-sama nunggu duluan ngomong, ya nggak ngomong-ngomong. Karena kalau siapa yang duluan ngomong, dianggap ini kalah. Oh berarti dia kecintaan sama Jadi bagi pemahaman banyak orang, kata-kata itu di atas segalanya. Banyak banget yang berkata baik tapi menyakitkan. Ketika dirimu ulang tahun tidak kuucapkan, misalnya, kebetulan aku memang tidak bisa mengucapkan.
Misalnya, tahu-tahu tengah malam aku berdoa untuk kebahagiaanmu, untuk supaya lo sehat selalu, untuk supaya lo dilindungi. Berdoa aku sungguh-sungguh di atas sajadah demi kebahagiaanmu. Nah, tak bernilai. Yang bernilai itu kalau datang ku bawain bunga. Nah, ku pegang tanganmu kan. Sambil berkali-kali ku ucapkan I love you dengan intonasi yang menyentuh hati. Padahal bohong di sininya. Mengucapkan I love you dengan berbagai intonasi. Ya, intonasi kan gini-gini. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Terus gini, nggak masuk akal nggak? Sudah mengucapkan kata-kata cinta dengan intonasi yang bermacam-macam, mengucapkan kata-kata cinta dengan adanya lilin, mengucapkan kata cinta berjanji untuk sehidup semati. Pokoknya semua ucapan itu menyejukkan. Tapi begitu menikah, prakteknya sendiri-sendiri. Nah, kira-kira nyambung nggak? Ini cerita tentang gue ya. Gue kan tidak romantis orangnya. Sangat romantis yang kata orang ya. Yang mengucapkan kata-kata gitu yang selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Itu sebenarnya nggak sama sekali gitu kan. Gue tuh seperti itu. Tapi karena kebanyakan pemahaman itu adalah sebuah bukti, akhirnya gue lakukan saja gitu. Tapi tetap gak percaya juga. Nah kan lucu kan? Mungkin kurang sungguh-sungguh gitu ya. Berasa gitu kalau ini bukan yang sebenarnya. Enggak, seperti yang ku bilang tadi. Apapun bentuk pengorbananmu yang sudah kusaksikan, itu tidak berarti ketika lo tidak mengucapkan kata-kata yang berbagai intonasi terhadap aku tadi. Oh iya, mungkin intonasinya kurang meyakinkan gitu. Harusnya orang bukan tidak boleh. Boleh dan itu normal. Iya. Tapi praktekkanlah di dalam keseharian setelah menikah. Intinya nilailah dari apa yang dilakukan sama pasangannya ya. Maksudnya dari prakteknya itu dulu kan yang penting. Iya. Bukan hanya sekedar kata-kata. Kalaupun harus ada kata-kata itu seperti bumbu di dalam hubungan itu. Ya makanya dalam sebuah hubungan itu karena hampir semua orang membutuhkan kata-kata, itulah kesempatan berbohong. Karena ketika mendengar kata-kata itu lebih yakin daripada perbuatan. Itulah janji-janji palsu. Nah, batasnya kita tuh ini. Sebelum menikah. Siapapun itu, entah itu berteman, entah itu bersahabat, entah itu pacaran, tetaplah punya batas. Ketika belum menikah. Ketika kita sudah menikah, batas ini hilang. Nah, yang terjadi sekarang ini, berteman, bersahabat, pacaran tuh tidak ada batasnya. Apapun itu dilakukan. Ketika menikah, berbatas. Batasan antara perempuan dan laki-laki itu harus dilakukan ketika belum menjadi suami istri. Tapi ketika sudah menjadi suami istri, batas itu hilang. Nah, makanya aku bingung kalau ada perjanjian pranikah. Ya siap-siap aja, siapa tahu bercerai. Berarti sudah bertekad dong. Takutnya. Dan batasan itu terjadi, ada dua hal penyebabnya. Pertama karena memprasangkai. Yang kedua karena gengsi. Prasangka dan gengsi yang bikin batasan. Suami istri. Makanya terjadilah hal-hal seperti ini.
Bye.